Jam 6 sore menjelang malam, Jeani baru saja pulang. Dia juga membawa semua barang-barang belanjaannya pagi tadi bersama dengan Mama Nadine. Terkejut ketika melihat Jaiden duduk dengan lesu di ruang tengah. Astaga, kupikir kamu hantu. Kesal Jeani, pasalnya lampu di ruang tengah itu masih dalam keadaan mati. Jaiden sudah duduk di sana tapi lampu tidak dinyalakan. Dengan bibir mendengus kesal, Jeani pun menyalakan lampu di sana. Jeani juga ingin langsung masuk ke dalam kamarnya, tapi langkahnya seketika berhenti ketika mendengar Jaiden memanggil. Jin, panggil Jaiden. Apa? Jawab Jeani tanpa minat. Jaiden justru tidak langsung menjawab ucapan Jeani tersebut. Pria dengan sorot mata dingin itu justru menatap Jeani lekat. Astaga, ada apa dengan aku? Siang tadi begitu mual saat dekat dengan Lisa. Lalu malas melakukan apapun sampai sore seperti ini dan sekarang tiba-tiba ingin bicara dengan Jeani. Batin Jaiden. Dia sedang bingung dengan dirinya sendiri, memanggil Jeani tapi tidak tahu mau bicara apa. Sit. Umpat pria itu, sejak tadi mulutnya tertutup rapat sementara di dalam hatinya terus bicara menggerutu. Apa? Jika tidak ada yang dibicarakan aku ingin masuk ke kamar, ucap Jeani lagi, dia merasa digantung. Sementara kedua tangannya pun sudah penuh dengan barang-barang belanjaan. Berat, ingin segera dia bereskan. Pergilah. Ketus Jaiden kemudian. Hingga membuat Jeani mengerutkan dahi, dia yang memanggil dia pula yang sewot. Tanpa banyak kata lagi Jeani segera menuju kamarnya. Tentang Jaiden tidak dia ambil pusing. Jeani langsung membuka semua barang belanjaannya dengan antusias. Bahkan memeluk gaun merah marun yang tadi dia beli. Aku akan menggunakannya untuk datang di undangan makan malam Nyonya Lily, ucap Jeani dengan riang. Nyonya Lily adalah salah satu pelanggan VIP perusahaannya. Minggu depan Nyonya Lily mengadakan acara makan malam syukuran anaknya yang baru diwisuda. Acara makan malam itu akan diadakan di sebuah restoran mewah, khusus tamu-tamu VIP. Rasanya Jeani sudah tidak sabar untuk datang ke acara makan malam itu. Karena di sana dia pasti akan bertemu dengan orang-orang hebat, Jeani bisa sekaligus mempromosikan produk yang ada di perusahaannya. Hingga jam 8 malam Jeani tidak keluar dari dalam kamar itu, selesai membereskan semua barang-barang dan mandi, kini Jeani sedang menghias kuku kakinya menggunakan kutek yang tadi dia beli juga bersama nama Nadine. Ada berbagai warna kutek, ada pula glitter dan berbagai kristal cantik. Jeani sibuk sendiri me time, tidak tahu jika sejak tadi Jaiden pun menunggu dia untuk keluar. Astaga! Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh wanita itu? Geram Jaiden, dia masih berada di ruang tengah. Lalu kesal sendiri karena Jeani tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Sumpah, Jaiden pun tidak tahu kenapa tiba-tiba dia ingin sekali melihat wajah wanita itu, ingin bicara, ingin menghabiskan waktu bersama. Jika tidak rasanya kepala dia mau pecah. Seperti orang yang tidak waras, akhirnya Jaiden mendatangi kamar Jeani. Dan ternyata pintu kamar wanita itu tidak ditutup, terbuka sedikit hingga dia bisa mengintip. Diam-diam Jaiden melihat ke dalam sana, melihat Jeani dengan gaun lingerie-nya dan duduk di atas karpet lantai. Sibuk mewarnai kukunya. Dek. Jantung Jaiden berdegup, dia bahkan menelan ludah kasar. Tak bisa dipungkiri bahwa Jeani begitu estegaksi. Sial. Batin Jaiden, sebelum kesadarannya benar-benar hilang, dia segera pergi dari sana. Semalam Jaiden susah sekali untuk memejamkan matanya, jadi saat pagi ini dia terbangun rasanya lelah sekali. Jaiden bahkan bangun terlambat, saat dia bangun waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Astaga! Kenapa hidupku jadi tidak teratur seperti ini?
gumam pria yang selama ini bersikap perfeksionis tersebut. Jaiden langsung mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas, melihat tidak ada satupun pesan yang masuk ataupun panggilan tak terjawab dari sang kekasih. Padahal semalam sebelum tidur Jaiden sempat mengirim beberapa pesan untuk Lisa. Namun kepala Jaiden yang pusing pagi ini membuatnya langsung kembali meletakkan ponsel itu di atas nakas. Dia tidak coba menghubungi Lisa lebih dulu. Jaiden mana tahu jika sebenarnya di ujung sana Lisa berulang kali memeriksa ponselnya berharap pagi ini sang kekasih kembali mengiriminya pesan sebagai permohonan maaf. Tapi pesan yang tak kunjung datang membuatnya jadi semakin merasa kesal. Biasanya ketika bangun tidur Jaiden akan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, tapi pagi ini tidak. Tiba-tiba pria itu justru keluar dari dalam kamar dan menuju dapur, tanpa sadar dia mencari keberadaan Jeannie. Tiba di sana dan tidak melihat siapapun membuat Jaiden memukul kepalanya sendiri. Bodoh. Apa yang kamu lakukan di sini? Rutuk Jaiden pada diri sendiri. Sumpah, sekarang apapun yang dia lakukan rasanya tak sesuai dengan apa yang ada di dalam benaknya. Tubuh dan pikirannya tidak seirama. Dan seperti sebuah takdir yang sudah tersusun rapi, saat Jaiden berbalik hendak kembali masuk ke dalam kamarnya tiba-tiba dia melihat Jeannie yang datang ke dapur. Dek. Entah debar seperti apa di hati Jaiden, mungkin saja dia merasa terkejut. Dan rasa terkejut itu bukan hanya dirasakan oleh Jaiden, Jeannie juga merasakannya, tapi daripada terkejut Jeannie lebih banyak menatap aneh pada pria tersebut. Jaiden nampak jelek sekali seperti itu, wajah bantal, rambut berantakan dan hanya menggunakan boxer. Jeannie jadi merinding ketika membayangkan yang ada di dalam sana. Wanita itu jadi hanya mengabaikan Jaiden begitu saja dan langsung menuju lemari pendingin untuk mengambil minum dan menyiapkan sarapannya. Aku juga mau makan, kata Jaiden tiba-tiba. Apa? Aku tidak salah dengar. Balas Jeannie, dia bahkan berbalik untuk melihat wajah pria itu, takutnya Jaiden tidak sungguh-sungguh dengan apa yang dia ucapkan. Nanti makanan sudah dia siapkan tiba-tiba pria itu tidak mau memakannya lagi. Tapi Jaiden tidak menanggapi pertanyaan Jeannie tersebut, dia malah langsung menarik kursi dan duduk di meja makan tersebut. Aneh. Batin Jeannie. Apa kemarin Mama Nadine mengatakan sesuatu kepadanya ya? Mungkin saja Mama Nadine memintanya untuk memperlakukanku dengan baik. Jeannie jadi terus membatin untuk menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi pada Jaiden. Rasanya sungguh tidak mungkin jika tanpa alasan pria itu berbicara kepadanya bahkan meminta sarapan pula. Bingung tidak menemukan jawaban, jadi Jeannie hanya menyiapkan sarapan saja. Makan yang cepat, aku tidak mau Lisa jadi marah jika tahu kamu sarapan bersamaku, ucap Jeannie seraya menyajikan makanan milik Jaiden di hadapan pria itu. Dia juga duduk di kursi yang cukup jauh dari Jaiden. Jeannie ingat betul jika Jaiden selalu mengambil 5 langkah jarak di antara mereka berdua. Setelah membaca doa, Jeannie langsung menyantap makanannya. Jeannie tidak tahu jika diam-diam Jaiden terus menatap ke arahnya. Pusing di kepala mendadak hilang, tubuhnya pun jadi perlahan jadi segar. Melihat Jeannie yang lahap makannya membuat Jaiden jadi berselera juga. Hingga tak sadar semua makanan di piring itu sudah habis dia makan. Lagi-lagi membuat Jeannie merasa heran. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu, mencurigakan. Batin Jeannie. Tak ingin menambah masalah, jadi Jeannie putuskan untuk segera pergi. Aku permisi, kata Jeannie. Dia juga menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Lalu buru-buru berlalu dari sana. Bahkan sedikit berlari takut Jaiden memanggil namanya. Dan benar saja tebakan Jeannie tersebut, sebenarnya Jaiden ingin memanggil dan menahan.
Namun urung ketika melihat Gianni cepat sekali perginya. Astaga! Pasti ada yang salah denganku. Cih! Apa aku makan bersamanya tadi? Jaiden mengusap wajahnya frustasi. Berulang kali menggeleng membodohi diri sendiri yang telah menghabiskan waktu bersama dengan wanita jalang itu. Masuk ke dalam kamarnya Jaiden langsung teringat dengan Lisa, tapi saat membayangkan wajah kekasihnya itu saja tiba-tiba Jaiden merasa mual. Ya Tuhan, kenapa begini sih? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Jaiden terduduk di tepi ranjangnya, kembali mengingat tentang kesehatannya sendiri beberapa hari terakhir. Yang selalu mual tiap kali berdekatan dengan sang kekasih, dan selalu merasa ini berada di dekat Gianni, ingin bicara dengan wanita itu, ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Gianni. Sebuah keanehan yang begitu nyata. Apa ada gangguan dengan salah satu sarafku? Gumam Jaiden, mulai merasa was-was sendiri. Tak ingin kondisinya jadi semakin parah, Jaiden jadi berencana untuk melakukan pemeriksaan. Saat itu juga dia langsung menghubungi sama asisten pribadi, Juno. Jun, atur jadwal temu dengan Dr. Ardi. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padanya, titah Jaiden. Baik Tuan, jawab sang asisten patuh. Selesai Jaiden mandi dan memakai baju kerjanya, dia langsung mendapatkan kabar dari asistennya tersebut, bahwa pagi ini Dr. Ardi bisa ditemui. Baguslah kalau begitu, gumam Jaiden, karena dengan begini dia tidak akan menunggu terlalu lama. Jaiden bahkan langsung bergegas meninggalkan apartemen tersebut. Sesaat dia melupakan tentang Lisa. Tujuannya kini hanyalah rumah sakit Royal Bakri, salah satu rumah sakit terbesar di kota itu. Jaiden datang seorang diri dan langsung menuju ruang kerja sang dokter, bukan ruang praktek, melainkan ruang kerja. Dr. Ardi adalah salah satu pemilik rumah sakit tersebut, menjabat sebagai wakil direktur utama. Keluarga Jaiden dan keluarga Dr. Ardi memiliki hubungan yang baik. Jaiden juga merupakan pelanggan VIP di rumah sakit itu. Itulah kenapa dia mendapatkan perlakuan yang spesial seperti ini. Pagi dok, sapa Jaiden setelah dia masuk ke dalam ruangan sang dokter. Dr. Ardi yang sedang duduk di kursi kerjanya langsung bangkit dan menyambut kedatangan pria tampan itu. Sepertinya keadaanmu baik-baik saja, ayo duduk di sofa, ajak Dr. Ardi. Aku memang terlihat baik-baik saja dok, tapi sering sekali tiba-tiba aku merasa mual. Jelas Jaiden. Dr. Ardi lantas melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan pada Jaiden, tapi dari semua hasilnya menunjukkan angka yang normal. Kondisi Jaiden dalam keadaan yang fit, tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan Jaiden pun tidak kembung, asam lambung normal. Semuanya normal. Mual. Apa karena mencium sesuatu? Tanya Dr. Ardi. Dan Jaiden bingung bagaimana menjawabnya. Rasanya tidak mungkin jika dia menjawab bahwa mual itu datang ketika dia sedang bersama dengan Lisa saja. Bahkan ketika membayangkan sang kekasih dia akan mulai lagi. Dan anehnya semua rasa mual itu hilang ketika dia melihat ataupun membayangkan Gianni. Penjelasan seperti itu seperti di luar nalar, Jaiden bahkan merasa malu untuk mengucapkannya. Mungkin begitu, mungkin penciumanku jadi semakin sensitif, jawab Jaiden akhirnya. Dia pilih untuk menjawab seperti itu, jawaban yang lebih terasa masuk akal. Kamu mau minum obat? Tanya Dr. Ardi pula. Dan Jaiden langsung menggelengkan kepalanya kuat dengan bibir yang tersenyum. Dr. Ardi adalah yang paling tahu bahwa dia sangat tidak menyukai obat-obatan. Jaiden lebih pilih untuk menerima pengobatan dari alternatif. Atau jika perlu langsung suntik saja. Jaiden begitu anti dengan pil obat-obatan. Kalau begitu coba pakai aromaterapi ini saja, tiap kali kamu merasa mual hirup ini, ucap sang dokter, seraya menyerahkan sebuah inhaler pada Jaiden.
Inhaler itu berisi aromaterapi yang dapat meredakan mual. Biasanya inhaler ini digunakan untuk mengatasi mual karena kehamilan dan mabuk perjalanan. Tapi sekarang Dr. Ardi berikan pada Jayden. Semoga saja inhaler itu akan berfungsi. Terima kasih dok, aku akan langsung pamit, kata Jayden. Dia pun telah menyimpan inhaler yang diberikan oleh Dr. Ardi. Baiklah, oh ya Jay, apa istrimu sudah hamil? Tanya Dr. Ardi sebelum mereka benar-benar berpisah. Kini sudah sama-sama bangkit dari duduknya di sofa. Namun pertanyaan itu langsung dijawab dengan cepat oleh Jayden. Belum dok, Jeannie tidak hamil, jawab Jayden, sangat yakin dengan jawabannya tersebut. Bagaimana mau hamil jika mereka tidak pernah melakukan hubungan suami dan istri setelah pernikahan? Jayden bahkan tersenyum cukup lebar atas pertanyaan sang dokter, merasa pertanyaan itu sangat lucu. Dan Dr. Ardi pun tersenyum juga, jika saja Jeannie hamil mungkin Jayden mengalami kehamilan simpatik. Jeannie yang hamil namun Jayden yang mual. Tapi karena ternyata Jeannie tidak hamil, berarti indera penciuman Jayden saja yang sedang sensitif. Baiklah, semoga setelah ini kamu tidak akan mengalami mual lagi, ucap Dr. Ardi dan Jayden mengangguk. Setelah memberi salam perpisahan, Jayden pun segera keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan rumah sakit. Pertanyaan Dr. Ardi ada-ada saja. Gumam Jayden. Dengan perasaan lucu itu dia segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Di tempat lain, Lisa nyaris saja membanting ponselnya sendiri karena tidak mendapatkan kabar apapun dari sang kekasih. Padahal saat ini waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Sudah lewat dari makan siang. Jayden, geram Lisa. Mau tidak mau akhirnya dia yang lebih dulu menghubungi. Untungnya di panggilan teleponnya yang pertama langsung mendapatkan jawaban. Tapi Lisa sontak kecewa ketika mendengar suara itu bukanlah suara milik sang kekasih. Halo Nona, ini saja Juno. Di mana Jayden? Tanya Lisa dengan ketus. Tuan Jayden sedang bersama dengan klien. Jika Anda ada pesan akan saya sampaikan. Katakan bahwa aku akan menunggu dia di apartemenku. Aku hanya akan menunggu sampai jam 8 malam. Lewat dari itu jangan pernah hubungi aku lagi. Baik Nona, jawab Juno patuh. Dia adalah satu-satunya saksi dalam hubungan terlarang ini. Juno juga tidak tahu harus berpihak pada siapa, Nona Lisa atau Nona Jeannie. Tapi satu yang dia yakini, dia hanya bekerja untuk Tuan Jayden. Dan setelah panggilan telepon itu terputus, Lisa pun bangkit dari kursi kerjanya dan memutuskan langsung pulang ke apartemen. Lisa memang sesekali tinggal di apartemennya ini, tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk tinggal di rumah kedua orang tuanya. Jayden lah yang melarang Lisa untuk tinggal sendiri, katanya inilah, katanya itulah, banyak sekali larangan. Padahal Lisa sangat menikmati waktunya ketika tinggal di apartemen ini. Sudah berada di dalam kamarnya di apartemen tersebut, Lisa langsung memutuskan untuk mandi. Setelahnya dia memilih pakaian yang paling seksi di dalam lemari bajunya. Jujur saja, Lisa memang merasa sakit hati ketika Jayden mengatakan bahwa pria itu merasa mual ketika di dekatnya. Karena itulah kali ini dia ingin Jayden datang ke apartemen ini, Lisa akan membuat Jayden menyentuhnya. Tak ada mual-mual lagi, yang ada adalah hubungan mereka yang semakin intim. Hanya membayangkannya saja sudah berhasil membuat Lisa tersenyum. Dia sudah pernah menghabiskan malam bersama Jeannie. Harusnya bersamaku juga, gumam Lisa. Sudah menggunakan pakaian yang sangat estetik, Lisa memperhatikan dirinya sendiri di pantulan cermin. Tersenyum merasa dia sangat cantik dengan pakaian seperti ini. Jeannie bukan tandinganku, gumam Lisa dengan sangat yakin.
Dia menunggu Jaiden dengan menggunakan gaun saksi tersebut. Jam 4 sore akhirnya pertemuan Jaiden dan kliennya telah usai, dan Juno langsung menyampaikan pesan dari Nona Lisa pada sang tuan. Jaiden tentu terkejut ketika mendengar pesan itu, sebuah pesan yang menandakan bahwa marahnya Lisa tidak main-main. Lisa pasti merasa sangat tersinggung dengan peristiwa kemarin, saat dia mengatakan bahwa mual ini karena mencium aroma parfum sang kekasih. Jaiden sampai mengusap wajahnya dengan frustasi, tak menyangka karena hal sepele ini, nyaris aja hubungannya rusak. Kembalilah ke kantor seorang diri, aku akan langsung pulang, kata Jaiden. Baik, Tuan. Tapi pulangnya Jaiden itu tentu bukan untuk menuju apartemennya sendiri, melainkan menuju apartemen sang kekasih. Di perjalanan sekitar 20 menit akhirnya Jaiden tiba di tempat tujuan. Jaiden yang sudah menghafal password apartemen Lisa pun langsung masuk begitu saja tanpa menekan bel. Sementara Lisa yang mendengar tombol kuncinya ditekan oleh seseorang langsung berlari menuju ruang tengah dan pura-pura tertidur di sofa sana, padahal sejak tadi dia telah menunggu kedatangan Jaiden di ruang tamu. Lisa sengaja membuat posisinya agar terlihat sangat seksi. Dia memejamkan mata dan mendengar jelas ada suara gerak langkah kaki seorang pria menghampiri. Dek. Jaiden sangat terkejut ketika melihat penampilan Lisa seperti itu. Dia malah merasa saat ini sedang melihat Jeannie. Astaga, apa yang sebenarnya Lisa lakukan? Batin Jaiden. Dia bahkan buru-buru melepas jas yang dikenakannya saat ini. Lalu menutupi tubuh sang kekasih menggunakan jas tersebut.